Oke, halo semuanya, saya Aulia Riviani. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi kuliah yang berdasarkan matkul analisis proses bisnis, yaitu mengenai Six Sigma. Kita masuk aja langsung. Jadi, menurut definisinya, Six Sigma adalah sebuah metode untuk meningkatkan kualitas proses bisnis dengan mengedepankan kualitas dan minim kesalahan. Tujuannya adalah Six Sigma ini yaitu untuk membantu meminimalisir hingga hampir menghilangkan kesalahan dalam suatu proses atau disebutnya dengan zero defects. Zero defects atau nol cacat adalah tujuan yang sangat dikejar dalam metodologi ini. Konsep zero defects bertujuan untuk mencapai tingkat kualitas yang sempurna, di mana tidak ada cacat atau kesalahan yang terjadi dalam proses atau produk. Jadi menurut standar Six Sigma atau berdasarkan definisi zero defects yaitu hanya 3,4 cacat dalam 1 juta kesempatan. Pendekatan untuk mencapai kondisi nol cacat biasanya menggunakan metode Demaik yang nanti akan kita bahas. Dengan langkah awalnya itu menentukan atau mendefinisikan secara jelas defect dalam konteks proses atau produk yang akan dihilangkan. Jadi kita harus memahami dengan jelas tentang standar kualitasnya seperti apa yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, dalam praktiknya untuk mencapai nol cacat mungkin tidak selalu realistis dalam setiap situasi, tapi konsep ini bisa menjadi pendorong untuk terus meningkatkan kualitas, menghilangkan cacat, dan meminimalkan kesalahan dalam proses dan produk. Selanjutnya ada prinsip utama Six Sigma yaitu fokus pada pelanggan, menggunakan data untuk menemukan masalah, meningkatkan proses secara terus-menerus, melibatkan semua orang dalam tim, dan memastikan ekosistem yang fleksibel dan responsif. Selanjutnya ada alat-alat dasar Six Sigma yaitu ada flowchart, histogram, dan fishbone diagram. Flowchart ini biasanya bisa menggambarkan operasi langkah demi langkah dari suatu proses, jadi semacam alurnya. Kemudian untuk histogram, pada pada alat ini biasanya memberikan gambaran singkat bagaimana data proses didistribusikan, kemudian menyoroti hal-hal seperti rata-rata, penyebaran, dan bentuk. Kemudian fishbone diagram atau nama lainnya yaitu Ishikawa diagram biasanya digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir kemungkinan penyebab dari suatu masalah atau efek tertentu. Oke, ini seperti yang sudah disinggung sebelumnya, metode Demaik menjadi salah satu metode yang diterapkan di dalam konsep Six Sigma ini. D atau define yaitu mendefinisikan masalah dan tujuan proyek. Jadi pada tahap ini kita diminta untuk menetapkan lingkup dan tujuan proyek perbaikan serta mengidentifikasi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Kemudian ada tahapan measure atau mengukur detail dari keseluruhan proses. Pada tahap ini, biasanya kita diminta untuk mengumpulkan data yang relevan dan mengukur kinerja saat ini dari proses yang akan diperbaiki. Langkah ini cukup penting untuk memahami sejauh mana masalah tersebut berdampak dan menetapkan dasar yang objektif untuk perbaikannya. Kemudian ada tahap analisis, yaitu menganalisis data untuk menemukan kelemahan. Pada tahap ini, kita diminta untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah dalam proses. Dengan memahami penyebab yang mendasari masalah, tim bisa mengembangkan solusi yang lebih efektif untuk memperbaiki proses yang sedang berjalan. Kemudian ada improve, yaitu meningkatkan proses yang diberikan. Tahapan ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan solusi yang efektif untuk memperbaiki masalah yang telah diidentifikasi. Langkah ini biasanya melibatkan perancangan, pengujian, dan penerapan perbaikan. Selanjutnya ada tahap terakhir yaitu kontrol, yaitu mengendalikan proses diimplementasikannya proses perbaikannya, yaitu pada tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa perbaikan yang telah dilakukan dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Langkah ini melibatkan pemantauan kinerja, proses, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Selanjutnya ada manfaat Six Sigma, yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi proses bisnis, yang kedua meningkatkan kualitas produk dan jasa, yang ketiga meningkatkan kepuasan pelanggan, yang keempat menyederhanakan suatu proses, yang kelima mengurangi biaya, dan yang keenam meminimalkan adanya variasi. Kurang lebihnya itu saja, sekian dan terima kasih.